Hai, nama saya Natali, saya dari 11 IPA 1 nomor absen 24, siswa SMA Katolik Untung Suropati. Saya akan mempraktikkan proses percobaan difusi dan osmosis pada kehidupan sehari-hari. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja proses difusi dan osmosis dari transfer pasif dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses difusi yang kita butuhkan adalah 2 gelas air mineral berukuran 100 ml, ada sendok teh, ada jeruk nipis seberat 20 gram, lalu ada 1 botol betadine atau obat merah berukuran 15 ml. Tapi kita pakai 15 tetes atau sekitar dengan 1 cc. Yang pertama kita lakukan adalah peras jeruk nipis pada salah satu gelas. Nah, setelah itu kita aduk. Setelah itu kita teteskan 4 tetes pada gelas yang pertama, yaitu berisi air mineral 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita teteskan pada larutan jeruk nipis 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita aduk pada gelas yang berisi air mineral. Perubahan warnanya coklat muda. Lalu kita coba aduk pada gelas yang berisi larutan jeruk nipis. Nah, kita bisa lihat perbedaannya bahwa pada gelas yang berisi larutan air mineral warnanya berubah menjadi coklat, sedangkan pada gelas yang berisi air larutan jeruk nipis dia warnanya sama sekali tidak berubah. Sekarang kita tambahkan 3 tetes lagi pada masing-masing gelas. Pertama kita tambahkan pada gelas yang berisi air mineral tadi 1, 2, 3. Lalu kita masukkan lagi pada gelas yang berisi larutan jeruk nipis 1, 2. Oke. Nah, kita lihat, lalu kita aduk kembali. Nah, perbedaan warna pada gelas yang berisi air mineral, coklatnya lebih tua sedikit daripada pada tetes keempat yang pertama. Lalu kita coba aduk pada gelas yang berisi larutan jeruk nipis. Nah, baru terlihat ada sedikit sekali samar-samar coklat. Jadi kesimpulannya, pada kedua gelas tersebut yang mengalami proses difusi adalah pada gelas yang berisi air mineral, karena konsentrasi air mineral lebih rendah daripada konsentrasi betadine. Sedangkan pada larutan jeruk nipis, konsentrasi jeruk nipis yaitu asam nitrat lebih tinggi daripada konsentrasi betadine. Jadi, warna coklat pada betadine tidak menyebar pada permukaan larutan jeruk nipis. Untuk percobaan osmosis yang kita perlukan ada 2 irisan kentang berukuran 5 cm x 1,5 cm, lalu ada 2 gelas air mineral berukuran 125 ml, lalu ada gula, ada garam, ada sendok teh, dan stopwatch. Pertama yang kita masukkan 2 sendok teh gula ke dalam gelas 1. Lalu 2 sendok teh garam pada gelas satunya. Nah, kita aduk pada gelas yang berisi garam, lalu diaduk juga pada gelas yang berisi gula. Masukkan masing-masing kentang pada kedua gelas, lalu mulai stopwatch dan tunggu sampai 20 menit. Stopwatchnya sudah 20 menit, sekarang kita lihat perbedaannya. Kita ambil pada kentang yang berada di gelas larutan gula. Nah, teksturnya tidak begitu jauh dari kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan gula.
Sedangkan pada kentang yang berada di larutan garam, terlihat teksturnya sudah sangat lembek. Nah, sekarang kita bandingkan ukurannya. Tadi, sebelum dimasukkan, kentang sama-sama memiliki ukuran 5 cm x 1,5 cm. Dan ini terlihat. Ini kentang yang berada di larutan garam dan ini kentang yang berada di larutan gula. Terlihat bahwa ukuran kentang yang berada di larutan garam mengecil 0,1 cm dan yang berada di larutan gula membesar 0,1 cm. Terlihat perbedaannya. Kedua kentang tersebut mengalami proses osmosis karena perpindahan air melalui membran permeabel dan air yang berada di dalam sel keluar karena konsentrasi air dalam sel lebih rendah. Pada kentang yang berada di larutan garam, walaupun dia lembek, tapi dia elastis, tidak mudah patah. Nah, sedangkan pada kentang yang berada di larutan gula, dia tidak selembek kentang yang berada di larutan garam, namun dia mudah patah. Seperti itu. Terima kasih. Ini dia tabel penelitiannya. Pembahasan dari hasil pengamatan. Percobaan difusi pada kedua gelas tadi yang mengalami proses difusi adalah gelas yang berisi air mineral. Karena difusi adalah bergeraknya molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang memiliki konsentrasi tinggi yaitu tetesan betadin dan konsentrasi rendah yaitu air mineral. Perubahan warna pada gelas berisi air mineral merupakan bukti bahwa cara kerja proses difusi tersebut. Sedangkan pada percobaan osmosis, dua-duanya mengalami osmosis, yaitu berpindahnya molekul pelarut pada larutan gula dan larutan garam, melewati sel membran pada kentang, membuat kedua kentang melembek. Ini juga bukti bahwa cara kerja proses osmosis dari teori osmosis yaitu berpindahnya molekul pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati membran semipermeabel. Jadi, kesimpulannya, pada percobaan proses difusi dan osmosis merupakan transport zat dengan berpindahnya molekul pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Terima kasih.